Perkenalkan, nama saya Noni Simbolon dengan NIM 102023 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pengertian rekam medis. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang lain telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis konvensional atau fisik maupun rekam medis elektronik atau RME. Adapun tujuan dari pengaturan rekam medis menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rekam medis. Yang ketiga, menjamin keamanan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis secara maupun terintegrasi. Adapun peraturan-peraturannya, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan warga rahmat dengan rahmatu Nema Esa Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Kesehatan Nomor 12 Garing 2003. Yang keempat, rekam medis dan informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama. Seorang dokter diminta oleh keluarga memberikan informasi tentang kondisi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Dokter tersebut tahu bahwa pasien belum memberikan izin terkait informasi tersebut kepada keluarga. Apa yang harus dilakukan dokter? A. Langsung memberikan informasi kepada keluarga. B. Menolak memberikan informasi dari keluarga tanpa izin dari pasien. C. Memberikan informasi secara lisan tanpa rekomendasi. D. Mengarahkan keluarga untuk berbicara langsung dengan pasien data pasien di ruang pemilikan. Jawabannya B. Menolak memberikan informasi ke keluarga izin dari pasien, karena memberikan informasi tanpa izin privasi pasien dan dapat membawa konsekuensi etik, disiplin, dan hukum bagi dokter. Contoh kasus yang kedua, seorang pasien tidak memberikan informed consent sebelum menjalani prosedur medis. Apa yang harus dilakukan oleh perekam medis? A. Melakukan prosedur medis tanpa informed consent. B. Menolak melakukan prosedur medis tanpa informed consent. C. Menginformasikan pasien tentang pentingnya informed consent. D. Mengabaikan kebutuhan informed consent. E. Semua jawabannya tersebut. Jawabannya C. Menginformasikan pasien tentang pentingnya informed consent. Karena jika pasien belum memberikan informed consent, tenaga medis tidak boleh langsung melakukan prosedur medis tanpa persetujuan tersebut, karena hal ini melanggar etika dan peraturan kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Beban kerja dan standar beban kerja. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kep/75/4/7/2004 menjelaskan beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu. Sedangkan standar beban kerja menurut Permenkes Republik Indonesia 81/S/1/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan satuan waktu. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan beberapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan beberapa jumlah tanggung jawab dan beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai. Baik, saya akan menjelaskan proyek sebuah pembukaan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/SK/2004, Prinsip adalah suatu metode penghitungan. Metode ini berguna untuk mengikuti kebutuhan saat ini dan masa depan, bermanfaat untuk membandingkan sumber daya manusia kesehatan pada daerah atau fasilitas kesehatan yang berbeda, dapat
kesehatan bekerja sesuai dengan profesinya atau tidak, dan dapat mengidentifikasi berapa besar beban kerja sumber daya manusia kesehatan. Tools di sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri, ada tools untuk menganalisis sumber daya manusia perusahaan itu sendiri yang digunakan di setiap perusahaan. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan contoh kasus yang pertama. Tahap perencanaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan persiapan pengganti atas posisi jabatan adalah A. Rekrutmen, B. Pelatihan, C. Manajemen suksesi, D. Evaluasi kerja. Jawabannya C. Manajemen suksesi. Manajemen suksesi bertujuan mempersiapkan kader atau pengganti pada suatu posisi penting di masa depan. Contoh kasus yang kedua, apa dampak jika perencanaan sumber daya manusia rekam medis tidak dilakukan dengan baik?